bermanfaat. Dengan saya Cindy Claudia sebagai host di channel ini. Kali ini NNB akan mengundang salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan Fakultas Hukum. Dengan ini kita akan membahas tentang esensi, urgensi, dinamika, dan tantangan wawasan Nusantara. Dan mari kita sambut Jessica Sigalingging. Hai guys, Oke, saya salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 02011282429272. Oke, Jessica, ngomong-ngomong tentang esensi nih, kita kan pengen membahas esensi, urgensi, dinamika, dan tantangan wawasan Nusantara. Nah, menurut Anda, apa itu esensi, urgensi, dinamika, dan tantangan? Nah, kembali seperti ke topik yang di atas ya. Apa sih itu esensi, urgensi, dinamika, dan tantangan? Menurut pengertiannya, esensi itu merupakan inti atau hakikat dari sesuatu nih, yaitu sifat dasar atau ciri utama yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Urgensi itu sendiri artinya tingkat kepentingan atau keharusan sesuatu, tindakan atau hal untuk segera dilakukan atau ditangani, dan ini bersifat mendesak atau krisis. Jadi harus memerlukan perhatian dan penyelesaian yang cepat. Nah, dinamika itu sendiri kayak gerakan atau perubahan yang terjadi sistem kelompok maupun situasi. Dinamika ini sendiri mencerminkan sifat yang dinamis yang terus berkembang atau berubah sesuai dengan pengaruh internal maupun eksternalnya. Yaitu apa sih tantangan? Tantangan itu masalah. Nah, suatu proses itu pasti tentu untuk mencapai suatu tujuan itu pasti menemukan tantangan ataupun masalah, karena tidak mungkin 100% lancar gitu. Nah, wawasan itu artinya pandangan. Terus nusa artinya pulau, dan antara itu artinya ya seperti untuk lapar itu arti keberagaman gitu. Nah, setelah itu saya lanjut ke host. Lalu menurut Anda itu kasus nyatanya apa sih? Nah, kasus nyata, membahas kasus nyata, saya punya contoh nih, yaitu seperti OPM. Tahu kan OPM? OPM itu merupakan organisasi Papua Merdeka. Nah, di mana organisasi ini atau kelompok ini menunjukkan karena adanya ketidakpuasan terhadap pembangunan dan perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu membuat menjadi permasalahan untuk tantangan ini, merupakan tantangan untuk menjadi Indonesia yang memiliki kesatuan yang utuh gitu. Nah, tidak perlu terlalu jauh kita membahas tentang OPM yang di luar sana. Kita perhatikan di sekeliling kita, masih banyak kurangnya wawasan Nusantara. Contohnya saja, nah, pernah kan melihat banyaknya tiktokers ataupun selebgram yang membuat konten menguji tes wawasan Nusantara kepada pelajar-pelajar. Nah, dari banyak konten-konten itu masih banyak orang yang belum menjawab itu, masih banyak orang yang belum bisa menjawab itu. Sedangkan dia itu sebagai pelajar, yang dimana kita ketahui itu di sekolah itu pasti kita akan belajar tentang apa itu, belajar tentang kewarganegaraan dan ataupun PPKN gitu. Jadi untuk sebagai pelajar aja masih sulit, bagaimana juga dengan generasi selanjutnya? Itu yang perlu kita pertanyakan. Oh, begitu ya. Jadi saya juga ingin bertanya dengan Anda, dari mana saja sih sumber wawasan Nusantara itu? Nah, sumber wawasan Nusantara. Menurut saya itu sumber wawasan Nusantara itu dibagi 3. Yang pertama ada sumber sosiologis wawasan Nusantara, sumber politis wawasan Nusantara, sama sumber sosial budaya wawasan Nusantara. Nah, yang pertama sumber sosiologis wawasan Nusantara. Sumber sosiologis wawasan Nusantara ditandai dengan Deklarasi Juanda 1957, yang dimana sebagai titik perubahan dari Ordonansi 1939 yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh.
Yang kedua itu ada sumber politis wawasan Nusantara. Sumber politis wawasan Nusantara itu saya bagi ada 4 itu. Yang pertama ada kepentingan nasional, yang dimana tuh kita harus fokus pada pengembangan, pelestarian, dan pertahanan wilayah yang utuh. Yang kedua itu ada cita-cita yang nasional berdasarkan pembukaan UUD 1945, lalu tujuan nasional dan visi nasional. Yang kedua itu ada deklarasi Juanda, GBHM, dan pasal 25A Undang-Undang 145 menandai awalnya konsepsi politik wawasan Nusantara yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ya, yang ketiga itu ada landasan kebijakan nasional. Wawasan Nusantara menjadi dasar untuk pembangunan kebijakan dan integrasi nasional, strategi nasional yang mempertahankan kesatuan bangsa. Nah, jadi kan kita sudah membahas sumber wawasan Nusantara. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari wawasan Nusantara itu? Nah, tujuan dan secara umumnya ya, ini ada nih. Tujuan utama secara umumnya itu wawasan Nusantara itu yaitu membangun nasionalisme yang tinggi di semua aspek kehidupan. Nah, dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, kelompok, golongan, suku ataupun daerah. Nah, di sini tujuan wawasan secara umum itu dibagi 2, yaitu ada tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara keluar yaitu menjamin kepentingan umum, kepentingan nasional atau di era globalisasi ini dan kehidupannya di dalam negeri ini. Tujuan wawasan Nusantara keluar ini kita dapat di pembukaan UUD 1945 yang tertera di alinea keempat, di mana tertulis yaitu menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan serta kita itu harus saling menghormati satu sama antar suku bangsa. Yang kedua itu tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan dalam sebuah aspek lingkung kehidupan nasional, baik aspek alamiah yaitu wilayah maupun aspek sosial yaitu masyarakatnya. Nah, kita kan udah membahas tentang wawasan Nusantara, tujuannya sama sumber. Nah, tapi kan ada kata-kata esensi. Sebenarnya esensi itu apa sih? Kan pengertiannya sudah. Menurut Anda gimana? Nah, untuk esensi itu sendiri aku bagi 3. Yang pertama itu ada esensi politik, terus esensi hakikat, dan ketiga itu ada esensi ekonomi. Esensi politik ini merupakan konsep yang menolak segala upaya pembagian wilayah dan menyatukan seluruh pulau menjadi satu sisi politik dan hukum yang berdasarkan konstitusi. Penerapan wawasan Nusantara dalam ranah politik dan menghasilkan lingkungan negara yang sehat dan dinamis. Nah, sedangkan esensi hakikat wawasan Nusantara yaitu esensi ini merupakan konsep yang menolak segala upaya pembagian seluruh pulau menjadi satu sistem politik dan hukum berdasarkan konstitusi. Sebelumnya kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebab akibat dari aturan hukum kolonial Belanda yaitu Ordinasi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda 1957 yang tepat bertanggal 13 Desember wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan. Nah, esensi ekonomi wawasan Nusantara yaitu merupakan konsep yang menyatukan Indonesia melalui potensi dan sumber daya ekonomi yang tersebar di berbagai pulau menjadi satu kesatuan ekonomi nasional. Di mana kita tahu di Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam, seperti di Papua banyaknya adanya emas, sepertinya terus di daerah-daerah tertentu yang memiliki banyaknya seperti batu bara di Kalimantan, di Riau yang banyaknya minyak gitu. Membuat itu Indonesia kaya akan alam. Nah, seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan dan pengembangan infrastruktur perekonomian serta penataan sistem distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah kepulauan. Seperti itu. Oh, begitu. Nah, kita kan sudah mau sampai di ujung acara. Ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih dinamika dan tantangan wawasan Nusantara itu? Nah, dinamika dan tantangan
itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai satu tujuan itu pasti memiliki banyaknya tantangan ataupun masalah, dan tidak mungkin 100% mulus, kita tahu ya kan. Nah, untuk dinamika dan tantangan ini, aku tuh ada beberapa ya poin penting ya. Pertama itu ada yang pertama ada globalisasi. Nah, kita tahu globalisasi itu adalah sifat memiliki sifat positif pun negatifnya. Namun sini merupakan, saya akan membuat dia menjadi tantangan itu, berarti dia masuk ke sisi negatifnya, jadi itu bisa di negatifnya. Nah, globalisasi ya. Nah, yang keduanya adanya ancaman disintegrasi. Maksudnya itu adanya gerakan seperti gerakan seperti separatisme ya, atau konflik antar suku, bangsa, agama dan budaya yang dapat melemahkan kesatuan nasional. Yang kedua itu, tantangan kedua itu ada pengaruh ideologi asing. Ya, itu seperti kayak globalisasi tadi ya. Nah, masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dapat menggoyahkan kesatuan bangsa. Yang ketiga itu ada kerusakan lingkungan. Nah, seperti tadi kan Indonesia kaya akan alam nih ya. Pasti ada juga tantangan itu, karena pasti kita tahu sebagai manusia itu pasti haus akan kekayaan maupun jabatan. Nah, itu mengakibatkan adanya seperti kerusakan lingkungan karena banyak yang melakukan sesuatu itu di luar batasnya gitu. Nah, kerusakan lingkungan itu merupakan eksploitasi SDA itu sumber daya alam tanpa pengawasan baik, pasti akan mengancam keberlangsungan wilayah Nusantara. Nah, yang keempat itu ada keamanan dan kedaulatan wilayah. Akibat karena kita akan kayak itu, pasti negara-negara lain juga pasti banyak nih ya kan yang mau itu, yang berminat gitu untuk ingin mengambil gitu, Nah, ancaman karena keamanan dan kedaulatan wilayah itu membuat jadi sebagai ancaman dan pelanggaran batas wilayah, seperti konflik di Laut Natuna Utara yang memerlukan penguatan diplomasi dan pertahanan. Kan kita tahu kemarin itu adanya kasus Laut Natuna Utara itu yang kapal ya yang ingin mencuri ikan-ikan yang ada di Indonesia. Karena kan di Indonesia kita tahu sendiri, Indonesia memiliki merupakan negara maritim yang dimana itu kita lebih besar lautnya daripada daratan kita. Jadi otomatis banyak sih jenis-jenis ikan ataupun terumbu karang ataupun yang lain yang membuat negara-negara lain tertarik ingin mengambil sumber daya kita. Jadi otomatis kita harus memperkuat. Nah, yang kelima itu ada pembangunan yang tidak merata. Ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menjadi masalah. Kan kita tahu di daerah timur seperti Papua ataupun di daerah lain memiliki infrastruktur yang masih kurang memadai daripada yang di barat. Kan kita tahu daerah Papua itu masih ketinggalan jauh, masih banyak infrastruktur yang belum memadai gitu. Jadi membuat aktivitas jadi susah dan sulit untuk masuk sana. Membuat juga harga-harga, karena akibat infrastruktur itu belum memadai, membuat itu harga-harga melonjak tinggi. Nah, walaupun tantangan pasti ada solusinya, karena kedua ini hal yang selalu berdampingan. Jika ada tantangan maka ada solusi. Nah, solusinya dari aku ya, menurut aku itu ada, yang pertama itu ada penguatan pendidikan karakter. Nah, di sini kayak contoh tadi ya tentang anak sekolah tadi itu. Nah, di situ kita harus menguatkan pendidikan kita terlebih dahulu, yang dimana kita itu kayak sekolah-sekolah dasar bahkan sampai kuliah pun harus belajar tentang kewarganegaraan ataupun dikerap juga di beberapa tempat itu disebut dengan PPKN. Nah, itu harus dikuatkan agar wawasan Nusantara para pelajar atau mahasiswa itu lebih kuat lagi, agar tidak meninggalkan, agar sifat nasionalismenya itu bertambah. Nah, yang kedua itu ada pembangunan infrastruktur merata. Nah, mulai
mulai dari daerah-daerah terpencil seperti tadi ya, kayak di Papua, kita itu dapat seharusnya pemerintah lebih memperhatikan. Bukan berarti yang barat itu tidak perlu diperhatikan, namun lebih untuk menyamaratakan agar semua daerah itu tidak merasa dirugikan ataupun merasa terpencilkan. Jadi yang untuk infrastruktur yang di Papua sana lebih untuk diperhatikan agar menjadi rata dengan yang ada di barat, apalagi terutama yang di ibu kota ya. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan kesadaran nasional. Itu dapat dimulai dari kampanye cinta tanah air yang mulai dari media sosial dan tradisional lainnya. Kayak di media sosial itu kita dapat memberi postingan-postingan yang menunjukkan bahwa kita itu cinta tanah air, karena itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan bangsa ini. Yang keempat ada diplomasi regional dan global. Nah, yang terakhir itu ya. Jadi diplomasi regional dan global ini yaitu menjaga hubungan baik antara negara-negara tetangga, apalagi maupun yang di negara-negara lain yang jauh jaraknya, untuk menjaga konflik dan tidak mudah terpecahkan, karena pasti banyaknya oknum-oknum ataupun negara lain tuh yang pengen memecah belahkan Indonesia, karena kita tahu karena Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasanya, dan baik itu maritim maupun untuk bagian SDA-nya yang seperti batu bara, emas, timah, itu dapat kita lihat di contoh-contoh di berita-berita yang banyak bertebaran di mana-mana. Nah, itulah kira-kira yang dapat aku sampaikan nih, sekitar yang aku ketahui nih, yang aku jelasin untuk tentang esensi, urgensi, dinamika, dan tantangan wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, baik. Jadi kita ini kan udah mendapatkan ilmunya tentang esensi, urgensi, dinamika, dan tantangan wawasan Nusantara. Kebetulan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Yesi Sigalingging telah menjadi pembicara untuk saat ini. Nah, kita udah di ujung acara NNB, ngomong-ngomong bermanfaat. Jadi kita sudah mendapatkan apa itu ilmu-ilmu dari pembicara kita, yaitu Yessika Sigalingging. Terima kasih kepada Yessika Sigalingging telah menjadi pembicara pada hari ini. Ya, terima kasih kembali. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadilah menjadi pelajar ataupun mahasiswa yang cinta tanah air agar Indonesia tidak mudah terpecahkan. Terima kasih.